Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan materi persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, metode melengkapkan kuadrat. Ya, di sini adalah merupakan materi matematika SMP kelas 9. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kompetensi pengetahuan 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kompetensi keterampilan yaitu 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mereview materi pembelajaran, menyimak tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat. Untuk menyelesaikan PK dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna, perlu diingat persamaan kuadrat bentuk X kuadrat ditambah atau dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Karena persamaan kuadrat kita dengan melengkapkan kuadrat akan kita bawa ke persamaan kuadrat sempurna tersebut. Contoh 1, tentukan penyelesaian PK berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya, X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0, maka di sini kita punya A sama dengan 1, ya ini A sama dengan 1, di sini tidak dituliskan, kemudian B sama dengan berapa? Positif 8, ya betul, kemudian satu lagi C-nya adalah positif 15. Oke. Di sini kita akan pindahkan dulu 15 ini ke sisi kanan. Jadi kita punya X kuadrat ditambah 8X sama dengan negatif 15. Ini pindah ruas ya, jadi negatif 15. Setelah itu kita akan bentuk menjadi PK yang ini. Jadi syaratnya adalah A-nya 1, kemudian di sini adalah perkalian 2 kali Y. 2 kali Y. Ya, 2 kali Y. Jadi kita ubah pokoknya yang tengah ini bisa menjadi 2 kali berapa gitu ya. Sehingga kalau 8, kita kembali ke soal ini, 8 kita jadi ubah menjadi perkalian mestinya kan 2 kali 4, ya enggak? Jadi 8 di sini adalah 2 kali 4. Kemudian kita tulis sama dengan negatif 15. Ini masih langkah kedua, kemudian langkah ketiga hanya mengubah ini sedikit. Setelah itu kita harus punya suku yang ketiga di sini, bentuknya adalah Y kuadrat. Seperti ini. Bentuk kuadrat dari 4, yaitu ditambah 16 atau 4 kuadrat ini, tambah 16. Nah, kalau demikian apakah sudah seimbang persamaan kuadrat ini? Belum. Karena kiri ditambah 16, maka kanan ditambah juga dengan 16. Jelas ya sampai di sini, sehingga bentuk kuadratnya ini sudah kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X kuadrat ditambah 2 kali 4X ditambah 16. 16 adalah kuadrat dari 4. Itu. Sehingga kita dapat faktorkan ini, sisi kiri ini menjadi, faktorisasi dari yang ini kemarin? Bentuk pertama ya, bentuk pertama. X kuadrat ditambah atau dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0, faktorisasinya apa? Masih ingat? Oke, ya. Betul, jadi X ditambah 4 kuadrat. Dan di sini yang belakang, yang kanan kita hitung, negatif 15 ditambah 16 sama dengan 1. Nah, kalau kalian belum paham yang ini, coba cek lagi video ibu, yaitu video faktorisasi bentuk kuadrat yang video bentuk faktorisasi bentuk 1 dan 2. Coba di situ ada, kalian cek lagi. Untuk mengarah faktorisasi bentuk sempurna di sini. Oke, setelah itu kita sama-sama akarkan sisi kiri dan sisi kanan. Jadi di sini kita punya akar X ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 1. Sama-sama diakar. Nah, bentuk kuadrat kalau diakar kan tinggal tengahnya saja ya ini. Akar X ditambah 4 dikuadratkan ya hasilnya X ditambah 4. Maka X ditambah 4 sama dengan plus minus 1. Karena akar 1 itu bisa plus minus 1.
Ya, setelah itu kita akan punya X ditambah 4 sama dengan positif 1 atau X ditambah 4 sama dengan negatif 1. Sehingga kita punya X sama dengan 1 dikurangi 4 atau kita tuliskan bahwa X sama dengan negatif 3. Yang satunya X sama dengan negatif 1 dikurangi 4 karena positif 4 ini kita pindah ke kanan, jadinya negatif, jadi X-nya sama dengan negatif 5. Oke, udah ketemu jawabannya. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0 adalah X1-nya sama dengan negatif 5 atau X2-nya sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua, tentukan penyelesaian PK berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Maka kita punya seperti tadi ya, X kuadrat ditambah 3 sama dengan 10 ini, negatif 10, kita pindah ke kanan, jadi positif 10. Setelah itu, kita akan ubah X kuadrat plus 2, karena ini harus ada 2-nya ya. 2 berarti harus kita kalikan 3/2. Kenapa? Biar jadi 3 ini. Jadi nek 2 kali 3/2 itu kan 6/2 ya. 6, 2 kali 3 kan 6. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 kan hasilnya tetap 3 toh. Jadi ini itu kita reko-reko, kita ubah, kita jadikan bentuk kuadrat sempurna dengan syarat yang memenuhi. Sehingga harus kita ubah jadi bentuk semacam ini supaya tidak mengubah nilai. Jadi kalau ini hanya kita kalikan 2 kali 3 saja kan hasilnya 6. Enggak sama dengan ini. Maka kita kalikannya adalah 2 kali 3/2. Oke, kalau sudah kita tulis lagi sama dengan 10. Nah, kuadrat sempurnanya ini belum sempurna karena belum ada C-nya. Nah, C-nya berapa? C-nya harus kita ambil dari ini, 3/2 kuadrat. Nah, kita tulis saja seperti ini. 3/2 kuadrat. Sebelah kiri ditambah 3/2 kuadrat, maka sebelah kanan kita juga tambahkan 3/2 kuadrat. Biar seimbang. Ya. Kalau sudah di sini sudah menjadi PK kuadrat sempurna, persamaan kuadrat dengan sudah lengkap gitu ya, menjadi kuadrat sempurna. Maka kita bisa tentukan faktornya, yaitu apa coba? X ditambah 3/2 kali X ditambah 3/2 pangkat 2. Sama dengan yang ini kita hitung. 10 ditambah 9/4 ini. 3 kuadrat, 2 kuadrat. Berarti 9/4 kita hitungnya adalah 40/4 ditambah 9/4. Kok bisa 40/4? Iya, kita samakan penyebut. Tadi 10 itu berarti 40 dibagi 4. Benar kan? 40 dibagi 4 sama dengan 10. Benar. Kita hitung hasilnya adalah 40 tambah 9 dibagi 4. 49/4. Akarnya berapa? Kita hilangkan kuadratnya berarti jadi akar ya. Ya sama, yang kanan juga kita akar. Berarti plus minus 7/2. Akar 49 kan 7, akar 4 kan 2. Berarti ini yang kanan hasilnya plus minus atau kemungkinan ada 2 ya, positif maupun negatif. Dan kita akan tuliskan X ditambah 3/2 sama dengan positif 7/2 atau X ditambah 3/2 sama dengan negatif 7/2. Ini harusnya 7/2 ya. Duh, salah ini. Oke, sehingga akan menjadi X sama dengan 7/2 dikurangi 3/2 akan menjadi X sama dengan 4/2 sama dengan 2. Yang kanan, nah ini sudah betul. X sama dengan negatif 7/2 dikurangi 3/2. Jadi yang salah ini ya, harusnya ini 2 ya. Nanti kalau mencatat tolong ini diganti 2. Jadi negatif 7/2 dikurangi 3/2 sama dengan negatif 10/2 sama dengan negatif 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 2. Contoh ketiga, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya 2X kuadrat dikurangi 15X ditambah 7 sama dengan 0. Ya. Di sini kita punya A itu 2, B itu negatif 15 dan C-nya adalah 7.
Maka kita duanya ini kita pindahkan ke semua koefisien maupun konstanta supaya X-nya ini koefisiennya 1. Jadi semua dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1. Nih. A-nya berarti 2 dibagi 2, kan 1, maka tidak ditulis. Kemudian negatif 15 dibagi 2, kemudian 7 juga dibagi 2. Maka bentuknya kita ubah menjadi seperti ini. Jika A-nya tidak sama dengan 1 ya, maka harus dirubah dulu. Terus jadinya seperti apa? Kita coba lihat. Jadi X kuadrat dikurangi 2 kali 15 per 4. Nah kok jadi per 4? Ya iya toh. Ini nanti kan kalau kita bagi sama-sama bagi 2 kan ini seret. Bagi 2 hasilnya 1, seret dibagi 2 hasilnya 2, maka tetap sama 15 per 2 gitu ya. Sama dengan kita pindahkan ruasnya jadi negatif 7 per 2. Setelah itu kita akan punya X kuadrat dikurangi 2 kali 15 per 4 X sama dengan negatif 7 per 2. Di sini kan belum lengkap, konstantanya belum ada, maka konstanta kita ambil di sini, yaitu plus 15 per 4 kuadrat, di kanan juga 15 per 4 kuadrat. Setelah itu kita buat faktorisasinya. X dikurangi 15 per 4. Kenapa dikurangi? Karena B-nya negatif. Maka di sini negatif ya. X dikurangi 15 per 4 kuadrat sama dengan negatif 7 per 2 ditambah 225 ini dari 15 kuadrat, kemudian 16 ini dari 4 kuadrat. Jadi negatif 7 per 2 ditambah 225 per 16. Sorry. Terus kemudian kita jumlahkan dulu. Negatif 56 per 16. Kalikan 8 ya. 7 dikali 8, 56. Karena ini yang bawah kan kalikan 8. Jadi atas kali 8, bawah kali 8. 7 kali 8, 56. 2 kali 8, 16. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Utang 56 dibayar 225. Maksudnya masih punya positif ya. Positif 169 per 16. Kemudian kita akar. X dikurangi 15 per 4 sama dengan plus minus 13 per 4. Kita selesaikan. X dikurangi 15 per 4 sama dengan positif 13 per 4 atau X dikurangi 15 per 4 sama dengan negatif 13 per 4. Kita berhitung satu per satu. Jadi X sama dengan 13 per 4 tambah 15 per 4 sama dengan 28 per 4. Maka hasilnya adalah X sama dengan 7. Kalau yang ini X sama dengan negatif 13 per 4 ditambah 15 per 4. Berarti X sama dengan 2 per 4 atau X sama dengan setengah. Kita sederhanakan ya. Sehingga hasilnya akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 15x ditambah 7 sama dengan 0 adalah x sama dengan setengah atau x sama dengan 7. Kalau tidak percaya hasil ini benar atau tidak, silahkan masukkan lagi ke persamaan awal ini. Misal, 7 kita ubah ke sana. 2 kali 7 kuadrat. 7 kuadrat itu kan 49. 2 kali 49 adalah 98. Ya. Kemudian dikurangi 15 kali 7. 15 kali 7 itu kan 105. Ya, 105. Negatif 105. Tadi ini 98 dikurangi 105 ditambah 7. Habis sama dengan 0. Tuh ya, jadi benar. Yuk coba aja kalau setengah berapa. Nah, kalian coba sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Karena materi sudah selesai untuk melengkapkan kuadrat sempurna, maka Bu Guru berikan latihan 5 untuk PK berikut. Nah, yang pertama, X kuadrat ditambah 9X tambah 18 sama dengan 0. Kemudian, X kuadrat ditambah 13X sama dengan ditambah 30 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 5 sama dengan 0. Di sini kalian gunakan melengkapkan kuadrat sempurna ya caranya ya. Kalian tulis dulu semuanya, tulis dulu soalnya, misalnya videonya kurang jelas ya tulis dulu materi-materi yang ada di dalam video, kemudian kerjakan di buku tugas dan hasilnya dikumpulkan melalui link yang sudah Bu Guru sediakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, kita akan bertemu lagi pada materi yang berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.